astagfirullah Allah, astagfirullah Allah, Allahu Akbar Allah, Allahu Akbar Allah ya Allah. Kita ini menuju Myanmar, longsor Towi Wadiwutu, Allahu Akbar. Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Friska Clarissa. Saudara, hari ini 2 kali gempa besar mengguncang Majene, Sulawesi Barat. Seperti yang Anda lihat di gambar ini adalah saat detik-detik gempa mengguncang Majene pada hari ini. Gempa pertama, saudara, dirasakan warga pada 14 Januari kemarin yang membuat mereka langsung mengungsi ke hutan. Yang Anda saksikan ini adalah detik-detik saat warga di Majene, Sulawesi Barat mengungsi ke dataran tinggi. Mereka panik saat gempa pertama yang bermagnitudo 5,9 mengguncang Majene, Sulawesi Barat sekitar pukul 13.35 waktu Indonesia Barat. Warga juga sempat semakin panik karena gempa memicu longsor di sejumlah titik. Warga akhirnya memilih mengungsi di dataran tinggi dan BMKG Majene pun mencatat bahwa titik gempa terjadi di 4 km sebelah barat Laut Majene dengan kedalaman 10 km. Gempa ini tidak memicu tsunami sehingga masyarakat diharapkan tetap tenang dan jangan panik. Kami saat ini masih terhubung dengan Musri Mawaleda, Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia Pemda Sulawesi Sulselbar. Selamat sore, selamat bergabung kembali Pak Musri. Nah, sore Friska. Ya, Pak Musri, boleh tolong dijelaskan tadi pagi BMKG atau tadi siang BMKG menyatakan bahwa agar masyarakat sebaiknya menghindari daerah gunung dan pantai. Dalam kondisi seperti ini, apa yang masyarakat bisa lakukan dan mengapa kondisi itu bisa dibaca? Ya, tentu saja saat ini tidak ada yang wajib kita perhatikan adalah kecuali apa yang disampaikan secara resmi oleh BMKG, karena BMKG telah memiliki data-data empirik, melakukan pemodelan-pemodelan dan telah memiliki analisa-analisa dan perhitungan-perhitungan yang terjadi pada setiap terjadi peristiwa bencana, terutama bencana gempa seperti ini. Kenapa diminta untuk tidak terlalu menghindari daerah-daerah ketinggian? Tadi sudah di intro berita tadi saya dengar bahwa memang itu akan memicu terjadinya longsor. Nah, longsor ini tentu saja rawan di daerah-daerah tebing tentunya atau daerah ketinggian. Karena daerah-daerah gempa ini pada umumnya juga tanah atau batuan-batuan itu tidak stabil. Oleh karena itu jangan sampai masyarakat berbondong-bondong lari ke ketinggian, tetapi yang justru yang terjadi malah bencana geologi lainnya seperti gerakan tanah atau longsor. Ini juga kita harus waspadai. Nah, ke depan memang apalagi dengan disertai dengan musim hujan seperti ini, musim penghujan, karena biasanya memang gempa ini akan memicu ketidakstabilan tanah atau ketidakstabilan tebing ataupun lereng, sehingga berpotensi untuk terjadinya bencana-bencana susulan seperti tanah longsor, gerakan tanah dan segala macamnya. Inilah yang harus kita waspadai. Dan sebelum itu saya lupa, Friska, saya atas nama Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia menyampaikan rasa prihatin dan duka yang mendalam terhadap peristiwa bencana ini, karena bagaimanapun tentu saja para ahli geologi tentu terus berusaha untuk melakukan mitigasi semampu mungkin untuk dapat memberikan informasi yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan para stakeholder lainnya, terutama yang berkaitan dengan keselamatan jiwa dan maupun keselamatan dari harta benda ataupun bangunan-bangunan teknik yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, jadi itu kenapa harus hindari laut? Sebenarnya begini, soal peristiwa gempa yang diikuti dan tsunami, secara kearifan lokal, masyarakat pantai biasanya mereka sudah memiliki suatu cerita turun-temurun ataupun pengalaman. Mereka mengetahui ada cerita-cerita yang mungkin dulu tidak ilmiah, tapi sebetulnya itu berdasarkan pengalaman, karena ilmu juga itu sebetulnya berdasarkan catatan-catatan observasi ataupun catatan-catatan pengalaman empirik yang lama. Di mana kalau terjadi suatu sesudah gempa diikuti suatu surut air yang sebetulnya mungkin waktunya itu pasang, lalu kemudian garis pantai itu turun melewati dari yang biasanya, itu menunjukkan bahwa ada suatu peristiwa yang akan diikuti adanya gerakan air balik sebaliknya. Nah, inilah. Jadi ini yang perlu kita maklumkan kepada masyarakat, terutama masyarakat di daerah pantai. Apabila setelah terjadi gempa dan melihat ada pergerakan air turun,
semacam surut yang seharusnya tidak terjadi dan cepat terjadi, maka sebaiknya segera menghindari daerah-daerah pantai, terutama pada daerah yang rendah. Itu ciri. Nah, biasanya bahkan ikan-ikan pun kadang-kadang kekeringan saking cepatnya air turun. Nah, itu suatu karakter di mana akan diikuti suatu tsunami. Tapi kita bersyukur bahwa gempa ini tidak berpotensi itu, dan ternyata memang sampai sekarang kita tidak mendengarkan atau tidak terjadi itu. Gempanya terjadi semalam pada pukul 1 sekitar 1.52. Pak Musri, kalau kita lihat kondisi sekarang, gunung dianggap kalau bisa dihindari, begitu pula dengan pantai. Daerah mana yang bisa kita katakan tengah-tengah untuk mengantisipasi ke depannya, apakah akan ada gempa susulan atau tidak ke depannya, Pak Musri? Nah, yang dimasukkan gunung tadi sebetulnya daerah-daerah ketinggian yang kira-kira rawan atau kemungkinan terjadinya longsor sebetulnya. Oke. Nah, sepertinya masyarakat sudah sangat paham itu. Tinggal memang karena kepanikan, itulah yang kita minta kepada masyarakat untuk tidak panik. Dan kita dari IAGI dan bekerja sama dengan pusat kebencanaan Unhas dan juga Fakultas Teknik Unhas, teman-teman kita sekarang itu sudah menyebar di wilayah Sulawesi Barat, memang karena jarak yang jauh sehingga sangat terbatas, untuk memberikan suatu penerang atau penyampaian untuk menghindari kepanikan dari masyarakat yang terkait dengan bencana ini. Karena memang kita memiliki pengalaman yang pahit dengan semula bencana besar, sehingga begitu terjadi seperti ini, mau tak mau memang kita tidak bisa hindari masyarakat akan panik. Dan disinilah tugas kita, para ahli, untuk memberikan suatu pencerahan, tetapi juga kita harus selalu dengan berhati-hati, waspada, jangan sampai kita karena abai, akhirnya kemudian menimbulkan masalah yang lebih besar. Nah, itulah yang kita harus padukan. Jadi aspek ilmiah yang kemudian kita sampaikan dengan bahasa-bahasa yang tentu saja membuat masyarakat tenang. Itu tadi bagaimana menyampaikan ke masyarakat kondisi seperti ini agar tidak termakan berita bohong itu ya Pak Musri ya. Jadi informasi yang harus didengarkan adalah dari otoritas resmi. Itu ya yang jadi pemerintah. Dari pemerintah. Nah, kita belajar ke sejarah sebelumnya dalam gempa di Sulbar ini, di Sulbar khususnya. Sempat ada gempa besar pada 1969, betul ya Pak Musri? Catatan gempa itu ya sejak zaman Belanda, pendudukan Belanda sudah ada catatan. Memang daerah wilayah Sulawesi Barat, terutama antar Majene ke atas itu sampai Palu, itu merupakan suatu daerah kawasan yang rawan untuk dikena jalur gempa. Oke, jadi memang ini termasuk daerah rawan gempa. Nah, karena ini daerah rawan gempa yang Pak Musri amati sejauh ini, antisipasi mitigasinya seperti apa saja Pak Musri? Ya, tentu saja mitigasi yang harus kita tingkatkan sekarang adalah penyelidikan geologi secara komprehensif, karena kita tidak bisa mencegah, menghindari, mungkin juga sedapat mungkin kita bisa menghindari, atau kalau paling tidak kita mereduksi. Jadi begini filosofi daripada peristiwa geologi ini. Kalau itu terjadi di daerah yang tidak ada peradaban, kan ini tidak menjadi bencana. Menjadi bencana ketika di situ merupakan suatu kawasan yang menjadi kawasan pemukiman, kawasan kota, di mana ada bangunan tenis, segala macam. Tetapi ada atau tidak ada itu, sebetulnya ini akan terjadi di wilayah itu. Artinya sudah. Tetapi apakah kemudian kita lalu menghindari atau kemudian kita pindah? Ya kita mau kemana? Memang wilayah kita ini, mayoritas Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke ini merupakan suatu kawasan yang memang merupakan suatu kawasan yang memang rawan. Seperti dalam tanda petik ya, dalam tanda petik. Nah, disinilah pentingnya kerjasama semua pihak ya, para ahli geologi, tentu para ahli teknis ya, para ahli konstruksi, untuk semakin meningkatkan mitigasi secara detail, termasuk dalam rangka mempersiapkan perancangan bangunan teknis yang untuk mempertimbangkan aspek-aspek geologi teknik, aspek-aspek kegempaan, aspek-aspek yang berkaitan dengan kerentanan batuan dan segala macamnya. Ya, ini harus betul-betul ke depan kita harus semakin mudah-mudahanlah pengalaman-pengalaman ini akan membuat kita menjadi makin dewasa, makin pandai, dan makin saling memperhatikan, tidak lagi terjadi ego sektoral ya, ego sektoral. Kita harus saling mengisi, karena tidak boleh juga para geologi mengatakan wah ini kita harus cegah, kita pindah. Ya kita tidak bisa juga seperti itu. Ahli geologi tidak boleh seperti itu, tapi kita harus memberikan suatu rekomendasi ini yang kira-kira biarlah para ahli rekayasa engineering untuk melakukan suatu antisipasi yang terkait dengan
masalah keteknikan, tapi baik. para geologi menyampaikan informasi yang akurat. Jadi ilmu juga berkembang, diharapkan mitigasi ke depannya juga semakin baik lagi. Ya. Terima kasih Pak Musri atas waktunya di Breaking News Kompas TV, Musri Mawaleda, Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia Pemda Sulselbar. Terima kasih Pak Musri, selamat sore. Berikutnya kita akan berbincang bersama Bapak Sirajudin, Ketua Bidang Kedaruratan BPBD Majene. Selamat sore Pak Sirajudin. Selamat sore Pak Sirajudin, dengan Friska di sini, jelas suara saya? Mohon maaf suara Pak Sirajudin tidak tertangkap dengan baik di sini. Kami akan coba perbaiki lagi komunikasinya karena memang jelas terdengar ya Pak Sirajudin ya. Iya. Ya, ini baru jelas terdengar. Terima kasih. Info terkini dari sana Pak, data terbaru dari BPBD Majene seperti apa? Pak Sirajudin? Tampak terputus lagi komunikasi kami dengan Pak Sirajudin. Kami akan coba perbaiki komunikasinya lagi dengan Ketua Bidang Kedaruratan BPBD Majene. Tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV. Kami masih menginformasikan perkembangan terkini dari gempa magnitudo 6,2 yang mengguncang Sulawesi Barat. Sesaat lagi.